Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sari Supriyatin, mahasiswi Universitas Terbuka Jakarta dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05351992. Di sini saya akan membahas tugas 3, yaitu ada di mata kuliah berpraktik, algoritma dan pemrograman. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Oke, di video selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu masih sama dengan tugas 2 yang kemarin ya. Cuman yang membedakan adalah tugas 3 ini menggunakan array. Karena di tugas 2 kemarin kan kita cuma menggunakan operator dan statement if ya. Nah, untuk di tugas 3 kali ini ditambahkan menggunakan array. Dan di sini juga di keterangannya ya sudah dijelaskan bahwa masing-masing golongan ini dia mempunyai array yang dimana array yang dimana golongan A itu ada pada array 0, golongan B di array 1, dan golongan C di array 2. Dan di tugas 3 kali ini berbeda dengan tugas 2 kemarin juga, karena di tugas 2 kemarin kan golongannya itu sampai D ya. Dan di tugas 3 kali ini cuma sampai golongan C. Dan di sini juga untuk ketentuan persen lemburnya juga ditentukan menggunakan array. Jadi nanti kita masukkan persen-persen ini sesuai dengan array yang sudah ditentukan di golongan sini, di arraynya, dan di persen arraynya ini. Jadi untuk array ini dimulai dari indeks ke 0. Jadi bukan 1, 2, 3, tapi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi untuk lebih lanjutnya coba saya langsung ke hasil codingan yang sudah saya buat. Nah ini hasil codingan yang kemarin di tugas 2 ya. Saya gunakan kembali karena hampir mirip, cuma di tugas 3 ini hanya ditambahkan array. Jadi saya mencoba menggunakan kode yang sudah ada sebelumnya. Jadi dengan mengganti, di sini saya ganti dulu filenya, namanya tugas 3. Oke, dia akan otomatis mengubah public class-nya menjadi tugas 3 sesuai dengan nama filenya. Nah, untuk selanjutnya di sini karena belum ada array, maka saya akan menambahkan di sini terlebih dahulu di hasil cetak jam lemburnya ya. Di sini saya buat statement if untuk menandakan jika nanti user memasukkan selain angka dari yang program sudah dibuat, dia akan langsung error dan langsung berhenti programnya. Jadi menggunakan statement if yaitu memasukkan jika bukan input, maka dia akan mengecek, kemudian jika error dia akan berhenti. Jadi menggunakan hash next integer karena tipenya integer. Next integer. Kemudian kita buka, kita deklarasikan hasil input hasil output itu jika dimasukkan dia akan jika error dia akan menampilkan itu ada di input jam lembur tidak sekali. Maafin ada error karena hash bukan pakai H dan menggunakan H. Kemudian di sini untuk karena ini bekas codingan yang tugas 2 kemarin dideklarasikan satu-satu yang golongannya. Jadi untuk kali ini menggunakan array, maka di sini saya akan menghapus masing-masing deklarasi dari golongannya dengan menggunakan array. Jadi kita masukkan terlebih dahulu tipe datanya itu double, kemudian array, kemudian gaji. Nah, kemudian di sini kita masukkan indeksnya ya. Nah, untuk masing-masing golongannya kan ada 3 ya, A, B, dan C. Dan dimana sini saya masukkan di indeks ke 0 ini ada di 5 juta, kemudian 6,5 juta, kemudian 9 juta 500. Oke, koma. Kemudian jangan lupa juga untuk deklarasikan arraynya juga untuk jumlah persennya sesuai dengan yang diminta tadi ya. Buat persen array lemburnya. Nah, di sini saya akan buat tipe datanya integer array, saya namakan persen. Dan indeksnya itu ada di indeks ke 0 itu ada di 30, kemudian 32, 34, 36, dan 38. Oke, ini sudah selesai untuk memasukkan masing-masing arraynya. Nah, di sini saya akan mendeklarasikan kembali tipe datanya, yaitu integer, sebagai menandakan bahwa dia adalah indeks golongan.
Maka di sini saya masukkan tipe data integer, kemudian namanya itu ada di indeks golongan, ya di sini masih menggunakan switch case. Nah, yang membedakan yaitu karena di sini sudah menggunakan array ya, maka di sini juga dimasukkan array-nya. Yang kita masukkan terlebih dahulu yaitu yang tadi sudah dideklarasikan untuk switch case-nya. Jadi di sini kita masukkan indeks golongan sama dengan itu tadi kan ada di golongan ke A. Golongan A itu ada di indeks ke 0 ya. Karena tadi yang sudah saya bilang untuk array di indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi masukkan di sini indeks A yaitu ada di 0. Kemudian indeks B-nya ada di 1. Dan indeks C-nya ada di 2. Sudah tidak terpakai golongan D-nya. Dan default apabila di luar dari golongan A, B, dan C, maka dia akan mencetak golongan tidak valid, kemudian akan dikembalikan ke switch cache-nya. Kemudian setelah itu kita deklarasikan kembali tipe datanya double untuk menghitung jumlah gaji pokoknya, yaitu gaji pokok sama dengan gaji indeks. Indeksnya itu di indeks golongan. Jadi untuk menandakan bahwa gaji pokok ini di masing-masing indeks yang sudah tadi saya deklarasikan menggunakan switch case. Kemudian kita buka titik koma. Nah, ini masuk ke statement if, masih sama. Di sini mendeklarasikan kembali tipe data yaitu double. Kemudian saya masukkan namanya di sini persen lembur. Nah, ini sudah. Kemudian di statement if-nya ini saya ganti persen lemburnya itu misalkan dia berada di jam lemburnya 0. Maka saya masukkan kurang lebih atau sama dengan 0, maka persen lemburnya 0. Jika jam lemburnya dia 1 jam, maka persen lemburnya ini ada di array persen indeks ke 0 dibagi 100. Kenapa di sini dimasukkan indeks ke 0? Karena kita lihat di persen tadi ya, array persen tadi, yaitu dimana jika mendapatkan lembur sebanyak 1 jam, dia akan mencetak persen lemburnya itu 30%. Sesuai dengan yang di sini ketentuannya. Jika karyawan lemburnya 1 jam, maka dia akan mencetak arraynya sesuai dengan golongan. Nah, jam lemburnya 30%, maka di sini arraynya 0, 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Jika jam lemburnya 2 jam, maka dia akan persen lemburnya array persen, yaitu ada di indeks ke 1 dibagi 100. Karena 100% ya, jadi 32%, jadi 32 per 100. Kemudian jika jam lemburnya 3 jam, maka cetak array persen dan di indeks kedua dibagi 100. Dan jika lembur sama dengan 4 jam, maka array persen ya indeks ke 3 per 100. Sini oke, ini jika jam lemburnya lebih dari 5 jam, maka persen lemburnya itu berada di array persen indeks ke 4 per 100.
Oke, untuk oh, oke, format tadi ini tetap. Oke, di sini karena tadi sudah menghilangkan format di atas ya, maka formatnya di sini saya pindahkan di bawah untuk mendeklarasikannya, yaitu dengan final data testing format sama dengan persen titik nol. Oke, sebelumnya mohon maaf tadi di penguncian if-nya saya menggunakan persennya itu cuma hanya per 100 ya, tanpa menggunakan uh, koma nol ini. Dia akan mempengaruhi nanti untuk di persennya. Jadi dia akan membaca nanti norak nanti dia akan membaca persennya semua nol karena tidak ada koma ini, koma nol ini. Saya jalankan ulang. Misalkan golongannya C, kemudian jam lembur itu 2 jam, 3 jam. Nah, dia akan dapatkan hasil dari sini. Nah, yaitu golongan karyawannya C, kemudian gaji pokoknya ada di 9.500.000, kemudian gaji lemburnya itu ada di 3.230.000 karena hasil dari sini ya, gaji pokok dikali persen lembur ya. Kemudian total penghasilannya itu ditambah dari gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Jadi mendapatkan 12.730.000. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.